Ya, selamat sore pemirsa Erev Tov Shalom Laim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khair buat semua. Very good. Sudah evening ya. Very good evening. Bonsoir à tous. Buonasera. Buenas noches. Buat guten Abend. Guten Abend buat semuanya. Saya jujur sebenarnya gak pernah sekalipun atau mungkin dulu pernah ya, jarang dan bahkan termasuk jarang kalau ngebahas soal film, apalagi drama TV maupun drama web ya. Mama saya lagi kegandrungan drama web dari Tiongkok gara-gara efek diracunin tante saya, istrinya om saya, adiknya mama yang tinggal di sini juga, tapi beda jalan. Kalau kami kan tinggal di Melati Raya, Bui Bintara Permai di Jalan Melati Raya. Kalau om saya dan keluarganya itu di Jalan Bintara Puspita 3. Puspita 3, Bui Bintara Permai. Bloknya juga beda. Kami CC10A, kalau om saya E3 gitu. Nah, tante saya tuh lagi kegandrungan keranjingan drama Tiongkok seperti itu. Nah, mama saya kena efek ya. Tapi jujur ya teman-teman ya, boleh nggak saya ngomong apa adanya tentang drama web yang lagi rame dan lagi banyak ditonton dan kebetulan sedang tayang di Indonesia, tepatnya di TV nasional ya, saya sebut aja di Trans TV ya, setiap weeknights, setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam, yaitu drama web yang diklaim nomor 1 di Malaysia, yaitu Bid'ah atau titel bahasa Inggrisnya Broken Heaven. Jadi buat yang belum tahu ya, saya juga baru baca tadi ya. Jadi intinya gini deh, saya kasih inti ceritanya aja deh. Karena dia cerita episodenya sedikit, hanya 15 episode dikali durasi tayang selama 42 menit atau hampir 45 menit, hampir 1 jam. Nah, drama web Bid'ah atau Broken Heaven yang tayang di Viu ini, Viu di Malaysia, kalau di Indonesia ditayangkan oleh Trans TV ya. Mulai dia tayang rilisnya dari 6 Maret 2025 dan berakhir tayangnya tanggal 5 April 2025 ya. Itu pada saat bulan Ramadan ya tayangnya, dan selesainya setelah Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Nah, sampai mana tadi saya mau cerita. Jadi saya kasih sinopsis atau inti cerita yang singkat aja ya. Jadi ceritanya Bid'ah atau Broken Heaven ini mengkisahkan tentang adanya penyimpangan terhadap agama Islam di satu tempat di Malaysia gitu. Ceritanya memang cerita fiktif ya, cerita bohongan, tapi mungkin bisa relevan lah dengan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Termasuk di Indonesia juga ada yang seperti itu. Jadi ada sebuah gerakan ya, kayak tarikoh atau tarekat ya kata orang, namanya Jamaah Ummah katanya ya. Nama tarekatnya atau tarikohnya Jamaah Ummah, yang dipimpin oleh seorang pemimpin, seorang rois namanya Walid Muhammad namanya, yang dia mengaku sebagai Imam Mahdi dan ya konon ya inilah
ngaku-ngakunya Imam Mahdi karena dia merasa ilmu agama Islamnya kuat, kokoh gitu ya, bagus, baik gitu ya. Dan dia punya 4 istri. Yang 4 istri. Gitu. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Baiduri yang dipaksa sama ibunya ngikut dengan itu gerakan apa atau tarekat jamaah ummah itu. Pimpinan si Walid. Nah, makin ke sini makin curiga, kok ada yang nggak beres nih dengan tarekat ini. Katanya tarekat dakwah kan, tarekat ya pokoknya yang berbau-bau agama Islam lah. Narasi-narasinya seakan-akan kayak kita diperintah untuk mematuhkan hukum agama Islam itu secara penuh, secara kafah gitu ya, dan seterusnya gitu. Intinya gitu. Nah, suatu ketika si orang kepercayaannya si Walid yaitu ini bekas tangan kanannya namanya, kalau saya saat tadi saya baca namanya Fatah ya, baru pulang dari Yaman setelah sekian lama. Nah, bapaknya si Fatah yang baru balik dari Yaman ini tergabung juga dalam tarekat itu, tarekat jemaah ummah itu ceritanya ya. Nah, baru kemudian si Baiduri ini, setelah si Baiduri berikhtiar sendirian mentelusuri ada yang tidak beres dengan tarekat itu, nah mulailah Fatah kerjasama dengan Baiduri bahwa salah, ini ada yang salah nih, ini ada yang nggak benar, ini udah ibaratnya udah sesat lah gitu, singkatnya kayak gitu, udah sesat lah itu tarekat dari si Walid ini, tarekat jemaah ummah ini. Sampai pada akhirnya di episode terakhir atau episode ke-15 itu terungkap semua. Ketika si Walidnya udah ke pojok bersama istri-istrinya dan anak buahnya udah ke pojok ya. Tadinya hendak dirajam itu si Fatah sama ininya tuh. Nah, si Walidnya ternyata ketahuan akhirnya dia OTW memperkosa si Baiduri. Untung dicegah. Kalau enggak wah bisa berabe itu. Dan ternyata salah satu istrinya si Walid ini mendefect kan, membelot lah intinya gitu, membuat laporan polisi karena ada siapa namanya yang remaja yang terjebak di aliran sesat itu, Mia kalau nggak salah namanya. Ini saya koreksi kalau soalnya saya nggak nonton penuh ya, itu tewas dibunuh oleh tarekat itu. Kayaknya dibikin laporan polisi, dan pada saat si proses perajaman itu polisi tidak lama datang. Bahkan saat si Walid OTW memperkosa si Baiduri yang kemudian dicegah gitu ya, dan Baidurinya selamat, polisi langsung datang mengambush Walid dengan senpi. Karena Walidnya kan cuma modal senjata tajam kan. Langsung diambush sama polisi dengan senjata tajam. Hingga akhirnya si Walid beserta beberapa istrinya, 2 orang istrinya dan 2 atau 3 ya istrinya gitu ya, sama anak buahnya ditangkap polisi kerajaan Malaysia atau polis diraja Malaysia. Dia masuk penjara setelahnya, dan masuk penjara itu intinya.
dan pada mulai nyadar kan bahwa Islam harus difahami secara utuh, secara kafah, bukan sebagian, dengan mengikut Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW, baik yang hasan maupun yang sahih. Sebelum lanjut, ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang wafat. Siapa ya? Ada yang wafat blok apa? Blok B Blok B14. Namanya Kolang Lubis. Hari ini meninggal ya, Senin 9 Juni 25, usia 69 tahun, dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipanas. Pikir saya Pondok Rangon sini. Mana? Jakarta, di Jakarta Timur salah Pondok Rangon itu ya. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, arwah dan amal ibadahnya diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari drama web bid'ah atau Broken Heaven ini gitu loh. Saya ngomong secara umum aja ya, tentang bagaimana mencegah diri kita dari terpapar paham-paham yang bertentangan dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah. Saya hampir kena kebetulan. Saya punya pengalaman. Saya bongkar ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya bongkar ya teman-teman ya. Jadi gini, pengalaman saya serupa dengan yang diceritakan di drama web bid'ah itu, tapi beda kasus, beda situasi. Nah, dulu saya kenal dengan seseorang namanya Handoko. Nama sebenarnya Handoko, tapi dia menyebut dirinya sebagai Gus Ali. Dia Gus kan. Baru gua mau bongkar ada musik, brengsek memang. Enggak, bukannya apa-apa. Soalnya musik itu kena copyright, sensitif gitu loh. Gitu. Tapi jauh kok. Saya takut kena copyright aja sih kalau ini. Baru mau saya bongkar udah lewat area yang ada musiknya. Ya kadang-kadang orang-orang itu ya gitulah ya. Biarin aja lah, itu ini preferensi pribadi lah. Nih, saya bongkar ya. Dulu saya kenal namanya, ada lah bekas teman saya namanya Handoko. Tapi dia mengenal dirinya sebagai Gus Ali. Gitu loh. Padahal dia nggak ada Gusnya sama sekali. Bukan anak kiai, bukan lulusan pesantren, bukan. Tapi dia ngaku-ngaku Gus, ngaku-ngaku orang NU, ngaku-ngaku ininya para ulama NU. Padahal setelah saya escape dari sana, jadi sebenarnya saya bukan terjebak ya, tapi saya mencari tahu siapa dia. Selama seminggu itu 8 hari lah saya sama beliau. Dan akhirnya saya tahu bahwa saya hampir dibawa ke ajaran sesatnya. Karena dia ngaku punya kitab, tapi kitabnya fotokopian. Dan menjelaskan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu asal-asalan. Salah gitu loh. Asy'ariyah dan Maturidiyah secara asal-asalan gitu loh. Secara asal-asalan dan gak sesuai dengan sanad yang bersambung kepada Imam Abu Hasan Imam al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi gitu loh.
Kan nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung sama sekali. Nah begitu saya tahu ini, lapor saya, wah ini orang emang sesat gitu. Sampai akhirnya begitu saya keluar dari sana, saya nggak berteman lagi sama doi, terbongkarlah semua bahwa ternyata ini orang emang penjahat sih. Saya bilang ini orang memang penjahat gitu. Terakhir kata non katanya mantan bininya dipukulin. Yang katanya dia kecelakaan itu, ya memang kecelakaannya benar, tapi mantan bininya dipukulin coy. Gitu. Saya semenjak terbongkar semua dia adalah seorang memang penjahat. Wah, bukan kelas ini lagi coy, kelas kakap. Lebih dari kelas kakap malah. Saya udah nggak peduli lagi, mau dia sakit, mau dia meninggal, mau dia sampai ngegembel apa di kantornya PBNU, mau dia sampai dipakai ini orang gitu kan, pakai properti orang tanpa izin gitu kan, untuk kepentingannya dia. Saya tahu semua ini orang memang sesat gitu loh. Gitu teman-teman. Rahasia nih, hikmahnya apa sih dari, terutama dari drama web bid'ah dan kisah nyata yang saya alami sendiri. Pertama gini teman-teman, kalau kita pengen belajar agama Islam ya, cari guru yang benar, sanadnya jelas. Saya selalu menekankan itu, sanadnya jelas. Apapun kita mau belajar tentang agama Islam, cari guru yang sanadnya jelas, sanadnya bersambung kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah wajib hukumnya. Cari guru yang sanadnya jelas ya. Contoh kasus, kita pengen belajar tentang misalkan nih Kitabil karya Imam Syafi'i. Nah, cari guru, cari ulama yang punya sanad keilmuan langsung ke Imam Syafi'i. Nyambung ke guru, nyambungnya ke Imam Syafi'i. Karena sudah pasti Imam Idrus Asy-Syafi'i sanadnya bersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kalau kita belajar Kitabil kitab fikih induknya dari Imam Syafi'i, satu. Atau kita pengen belajar kitab-kitab kecilnya mazhab Syafi'i, kitab-kitab kecilnya mazhab Syafi'i contohnya apa? Safinatun Najah, Kitabul Maqasid karya Imam An-Nawawi ya, Kitabul Maqasid. Terus apa lagi? Banyak lah pokoknya kitab-kitab kecil, termasuk Bulughul Maram ya. Itu kita harus belajar ke ulama yang sanadnya ke penulis kitab itu. Karena penulis kitab-kitab itu sanadnya pasti bersambung kepada guru-gurunya yang belajar kepada Imam Syafi'i, sudah pasti juga sanadnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kayak gitu teman-teman, harus jelas. Syukur-syukur kalau perlu apa? Mondok di pesantren pun pesantren yang jelas. Ini kan sekarang lagi rame kan, para oknum-oknum ustaz pimpinan ponpes yang maaf kata ya, mungkin karena apa, sangean, kalau bahasa kasarnya sangean gitu ya, sangean sama cewek, jadinya diperkosa lah itu, dicabulin lah itu banyak cewek-cewek, santriwati itu di pesantrennya. Jangan pesantren yang kayak gitu, please, jangan. Apalagi kalau pesantren-pesantren yang udah mencatut-catut ya
ulama-ulama besar secara sembarangan. Catut nama Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya, tertulis sunnah apa segala macam. Jangan teman-teman, jangan. Kenapa? Itu pesantren-pesantren yang kalau perlu saya sarankan itu di blacklist aja. Karena udah pasti pengajarannya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak sesuai. Kenapa? Saya kasih tahu. Di sana itu adalah pesantren-pesantren kalau kayak gitu, itu pada umumnya adalah pesantren Wahabi. Pesantren Wahabi yang itu saya 100% fatwakan sesat, teman-teman. Ya. Banyak kesesatannya. Nah, justru di pesantren yang seperti itu tuh banyak tuh kasus-kasus cabul-cabul terhadap para santriwati-santriwati itu. Jangan, teman-teman, jangan. Itu di blacklist saja. Cari pesantren yang mentereng-mentereng, yang jelas gitu loh. Kayak contoh Tebu Ireng di Jombang. Tebu Ireng. Terus pesantren yang paling tua tuh usianya mana di daerah apa, Kendal, Jawa Tengah kalau saya nggak salah. Atau pesantren Gontor, Pondok Modern Darussalam di Gontor. Tapi saya jujur lebih rekomendasi Tebu Ireng di Jombang, Jatim, karena jelas. Sampai saat ini pesantren Tebu Ireng itu bersih dari praktek-praktek yang tadi itu, penyimpangan. Kenapa? Karena para alim ulama, kiai-kiai, ini nih yang paling saya benci nih. Ya. Motor pada lewat sini karena males lewat jalan gede. Sementara jalan kayak gini favoritnya pejalan kaki kayak saya dirampas sama motor. Karena motornya pada males lewat jalan gede. Sudah males lewat jalan gede, faktornya lagi orang-orang di Jakarta kebanyakan males jalan kaki. Kenapa males jalan kaki? Capek wal panas. Itu. Capek wal panas. Sudah capek wal panas, beli motor mudah. Benar kata abang tukang bakso tadi. Beli motor mudah. Kenapa? Karena pakai KPR. Kok KPR? KPM. Apa itu KPM? Kredit kepemilikan motor dan mobil. Tanpa sadar, maaf lahir batin, kita belinya ngutang. Satu, ngutang. Yang kedua, kita membunuh diri. Kenapa? Saya katakan bunuh diri. Itu sama saja riba. Apa hukum riba, teman-teman? Dosa. Itu hukum riba. Riba hukumnya dosa. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, akhir kata ya. Jadi hati-hati. Kalau saya sih lebih setuju pesantren kayak Tebu Ireng gitu deh. Karena jelas sanatnya. Nggak ada yang berpraktek-praktek kayak tadi tuh, yang mencabul-cabul kayak gitu. Nggak ada, teman-teman. Steril, bersih dari berita-berita yang seperti itu. NU gitu loh, Nahdlatul Ulama gitu loh, ya kan? Kalau Nahdlatul Ulama tuh nggak aneh-aneh gitu. Jadi hati-hati, teman-teman, dalam memilih. Kalau belajar agama Islam, pilih guru yang sanatnya jelas. Syukur-syukur mondok di pesantren Tebu Ireng lah, paling enggak di Jombang, Jawa Timur. Ya, jangan mudah termakan oleh narasi-narasi yang sebenarnya kelihatannya dibungkus agama Islam. Wah, ini ditaati, kalau enggak nanti OTW masuk neraka. Jangan mudah terpengaruh seperti itu. Ingat yang tadi tuh disampaikan sama Baiduri di bagian akhir dari drama web Bid'ah atau Broken Heaven itu tadi. Islam itu dipahami utuh,
jangan sebagian. Nah, itu sejalan kan dengan salah satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang kita sudah sangat familiar. Apa itu? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu bahwa kita dalam beragama Islam harus kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam, peluklah agama Islam itu secara kafah gitu, secara sungguh-sungguh. Kafah tuh sungguh-sungguh, 1, serius, 2, yang ketiga maksimal, yang keempat secara utuh, bukan secara separuh-separuh, apalagi kalau bahasa Jawanya sakarepe dewe gitu. Sakarepe dewe, ya suka-suka gue dong. Itu bahaya yang kayak gitu. Gak bahaya itu yang seperti itu. Itu udah jelas menyimpang, teman-teman. Udah jelas menyimpang, dan itu tidak usah diikuti yang seperti itu. Oke? Jadi saya kira itu yang bisa tanggung ya, kita bikin 30 menit aja. Jadi itulah yang bisa kita pelajari dari drama web Bid'ah atau Broken Heaven yang dari Malaysia, tayangnya di Viu kalau di Malaysia, kalau di Indonesia tayangnya di Trans TV ya, setiap Senin sampai Jumat malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi hati-hati, karena orang bisa menggunakan agama Islam untuk melampiaskan hawa nafsunya, untuk wanita, untuk harta, untuk tahta, untuk jabatan. Agama Islam itu sangat bisa digunakan untuk mendapat itu semua. Intinya, orang bisa menggunakan agama Islam untuk mengejar dunia. Sangat bisa, teman-teman. Bukan saya bohong, bukan saya mengada-ngada. Prakteknya udah ada, nyata kok. Ya. Drama web Bid'ah atau Broken Heaven itu udah salah satu bukti nyata dari fenomena itu. Orang bisa menggunakan instrumen agama Islam untuk nafsu dunia, teman-teman. Untuk dapat jabatan, dapat wanita, dapat harta, untuk nipu orang, untuk bohongin orang, untuk manipulasi orang. Bisa menggunakan hal-hal, terutama instrumen dari agama Islam. Sebenarnya bukan cuma agama Islam aja, semua agama, terutama ya karena saya Islam ya, jadi spesifiknya agama Islam aja. Kalau di luar Islam ya itu urusannya mereka, sebenarnya urusan mereka. Jadi banyak yang seperti itu ya. Orang demi harta, demi tahta, demi wanita, demi dunia. Agama Islam digunakan untuk itu. Padahal agama Islam menuntun kita menuju akhirat, teman-teman. Bukan menuju dunia. Gitu. Agama Islam, syariah Islam mengajarkan kita untuk meraih akhirat lebih dulu, bukan dunia. Gitu. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi apa namanya? Ya itulah yang bisa kita ambil hikmah dari drama web Bid'ah atau Broken Heaven itu tadi ya. Kalau belum nonton, mending nonton dah. Mumpung di YouTube ada yang bersubtitle bahasa Indonesia, atau teman-teman yang punya view bisa nonton tuh Bid'ah atau Broken Heaven. Kalau enggak ya tonton aja di Trans TV setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalau sampai episode ke-15 tayangnya. Kalau belum episode 15 ya belum berhenti tayangnya gitu ya. Oke.
Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.